والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الداعي إلى رضوانه ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأعوانه. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali pada malam hari ini mencurahkan kepada kita anugerah dan kenikmatannya, sehingga dengan anugerah tersebut kita bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah dalam bentuk salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat isya, dan antara maghrib dan isya kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali melanjutkan pelajaran kita tentang fikih dari kitab Fiqh Sunnah. Kita berbicara masih tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan qisas. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita muliakan, dan yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kemudian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjut ke bab selanjutnya atau topik selanjutnya adalah tentang syurut wujubil qisas, ya. Syarat-syarat wajib qisas, syarat wajib ini, ya. Dan kalau tidak memenuhi syarat tentu qisas tidak bisa dilaksanakan, ya. Maka syarat-syarat ini harus dipenuhi sebelum vonis atau sebelum eksekusi terhadap pelaku pembunuhan. Dan di antara syarat ini ada yang sudah kita sebutkan lalu ketika kita bicara tentang qatlul amd, pembunuhan yang disengaja, pembunuhan terencana. Disebutkan dalam kitab ini, kita baca dulu. Berkata muallif rahimahullah, wala yajibu al-qisasu illa idza tawaffarat asy-syurutul atiyah. Dan tidak wajib qisas kecuali terpenuhi syarat-syarat yang berikut. Pertama, an yakuna al-maqtulu ma'sumat dam. Syarat yang pertama bahwa orang yang terbunuh adalah orang yang damnya maksum atau darahnya maksum. Jadi syarat yang pertama itu orang yang mati, yang jadi korban itu adalah orang yang memang darahnya maksum. Ya, darah maksum itu artinya darah yang tidak boleh ditumpahkan, atau darah yang tidak boleh diambil. Ya, karena ada orang yang darahnya boleh ditumpahkan dalam beberapa ketentuan tertentu. Nah, berikut orang-orang yang tidak maksum darahnya atau orang yang darahnya boleh ditumpahkan. Pertama, falau kana harbiyan aw zaniyan muhsanan aw murtaddan fa innahu la dhamana 'ala al-qatil la bi qisasin wa la bidyah li'anna ha'ula'i jami'an mahduru ad-dam. Maka apabila korban tersebut adalah harbi, kafir harbi, yang pertama adalah orang yang kafir harbi. Kafir harbi ini artinya kafir yang
memerangi kaum muslimin, artinya dalam peperangan. Jadi membunuh musuh di medan pertempuran, membunuh musuh di medan pertempuran, dan musuh tersebut jelas orang yang kafir dan memerangi kaum muslimin. Satu, auzaniyan muhsanan, atau orang yang berzina dan sudah muhsan, sudah menikah atau sudah pernah menikah. Jadi sudah menikah atau sudah pernah menikah, namanya zaniyan muhsanan. Au murtaddan, atau orang yang murtad, seperti yang kita sudah sebutkan pada pembahasan tentang ar-riddah, dengan syarat-syarat dan ketentuannya berlaku tentu. Maka sesungguhnya si pembunuh tidak dibebani hukuman, baik qisas, tidak pula diyat, karena mereka itu atau korban tersebut semuanya adalah orang yang tidak maksum darahnya, atau orang yang boleh ditumpahkan darahnya. Nah, ini 3 jenis orang yang tidak menyebabkan qisas dilaksanakan. Nah, selain ini otomatis qisas. Jadi kalau orang yang harbi itu kan membunuh di medan perang, itu otomatis tidak bisa diqisas. Karena kalau di medan perang itu kan pilihannya 2, membunuh atau dibunuh. Jadi kalau kita berhasil membunuh, maka kita tidak diqisas. Kemudian yang kedua, orang yang berzina yang muhsan. Berzina muhsan itu kan hukumnya di apa? Dirajam. Dan dirajam itu bukan cuma satu orang yang melempar, semua orang yang hadir di situ boleh melempar. Maka semua yang hadir di situ tidak bisa diqisas. Karena apa? Karena mereka menjalankan syariat justru. Jadi orang yang melempar, merajam orang yang berzina itu tidak bisa dikenai hukum qisas. Karena apa? Karena mereka sedang melakukan atau melaksanakan perintah hakim atau sebagai eksekutor. Tapi itu juga orang murtad al-gojonya. Kalau orang murtad kan yang membunuh bukan masyarakat seluruhnya, tapi al-gojo atau eksekutor. Maka eksekutornya orang murtad, itu tidak bisa dihukum khusus, karena dia melakukan kewajiban. Nah, sama juga dengan hukuman yang berlaku sekarang. Kalau ada orang yang dihukum mati dengan cara ditembak misalnya, maka penembaknya itu tidak bisa dihukum. Penembaknya tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena mereka sedang melaksanakan tugas. Tugas sesuai dengan perintah hakim. Perintah hakim itu kan ada di hasil keputusan sidang, ketetapan dan keputusan hakim atau dalam vonisnya. Jadi orang yang dalam hukum berhak memberikan eksekusi atau jadi eksekutor, maka mereka tidak bisa diqisas, baik dengan hukuman tembak atau hukuman gantung atau hukuman pancung, atau hukuman cambuk dan seterusnya. Yang penting orang yang melaksanakan itu sedang melaksanakan tugas dari hakim, maka mereka tidak bisa diqisas. Karena kalau boleh diqisas, tidak selesai hukumannya. Bahkan tidak ada orang nanti yang melakukan tugas sebagai eksekutor kalau diqisas mereka.
Baik. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi'ihda thalathatin, at-thayyib az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Jadi Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu di antara 3 sebab. Pertama, at-thayyibuz zani, seorang thayyib, seorang yang sudah menikah kemudian berzina. At-thayyib itu sama dengan muhsan artinya. At-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. An-nafsu bin nafsi, atau darah dengan darah atau jiwa dengan jiwa, atau bahasa kita nyawa dengan nyawa, artinya diqisas. Yang ketiga, at-tariku li dinihi al-mufariqu li jamaah, orang yang meninggalkan agama Islam dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, atau yang biasa disebut dengan orang yang murtad. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Syarat yang pertama, ketika hakim memvonis orang itu dengan hukuman mati, apakah vonisnya bisa dilaksanakan atau tidak? Maka dilihat lagi kepada orang yang menjadi korban. Orang menjadi korban itu apabila salah satu di antara 3 jenis ini, maka kisos tidak bisa dilaksanakan, yaitu apabila korbannya itu adalah orang yang berzina dan dia sudah menikah atau sudah pernah menikah, atau yang kedua orang yang an-nafsu bin nafs, orang yang membunuh orang lain, maka dia diqisas. Maka orang yang melaksanakan tugas untuk membunuh atau untuk mengeksekusi orang yang divonis qisas itu tidak diqisas. Dan yang ketiga orang murtad. Jadi selain 3 ini maka hukumannya diqisas. Ya, jadi kalau korban yang meninggal itu tidak termasuk dalam 3 ini maksudnya, ya, dia bukan kafir harbi, ya, dia bukan dia bukan orang berzina, ya, dan dia bukan murtad, maka dia diqisas. Ini syarat yang pertama. Tapi apakah syarat pertama ini ada langsung diqisas? Tidak. Ada syarat-syarat yang lain. Yaitu baru pertama. Jadi pertama dilihat orang yang dihilangkan nyawanya, orang yang jadi korban itu dilihat, diteliti dulu dia. Jadi tanya kepada keluarganya, ditanya, ya, kenapa orang ini dihilangkan nyawanya? Apakah statusnya sebagai harbi, ya, atau sebagai orang yang
Syarat yang kedua dan ketiga, an yakunal qatilu balighan aqilan. Syarat yang kedua, pelaku pembunuhan harus berusia baligh, dan yang ketiga harus berakal. Jadi ini syarat 2 dan 3. Ya. Orang yang membunuh atau pelakunya yang mau dihukum itu atau yang mau dikisos itu, syaratnya dia harus sudah baligh dan berakal, atau akalnya sempurna, tidak sakit jiwa dan seterusnya. Fala qisas ala saghirin wala majnunin wala ma'tuhin li'annahum ghairu mukallafina wa laysa lahum qasdun sahihun aw iradatun hurrah. Ya. Maka tidak dikisos anak-anak yang belum balik, atau tidak berlaku hukum kisos kepada anak-anak yang belum balik. Kalau dia melakukan tindakan kriminal, na'udzubillah, ya. Wala majnun, ya, tidak berlaku juga kepada orang yang gila. Wala maktuh, tidak berlaku juga kepada orang yang maktuh. Itu artinya disebutkan dalam fikih, dia punya definisi, orang yang qalilul fahmi, mukhtaliful kalam, fasidut tadbir. Maktuh itu artinya orang yang seperti idiot dari bahasa kita ya. Idiot. Idiot itu orang yang akalnya tidak sempurna. Ya. Itulah namanya maktuh. Maktuh pakai ain, maktuh, bukan maktuh, bukan maktuh pakai hamzah, tapi maktuh. Maktuh artinya orang yang kurang akal. Nah, kalau majnun itu orang yang memang tidak berakal, ya, gila. Kalau maktuh orang yang ideal. Tahu ideal kan? Ya. Orang yang akalnya memang tidak sempurna, ya. Namanya maktuh. Nah, karena mereka itu ghairu mukallafin, mereka tidak bisa dikisos, ya. Jadi pelakunya kalau salah satu di antara 3 ini tidak berlaku atas mereka hukuman kisos. Pertama, anak kecil yang belum baligh. Yang kedua, orang gila, ya. Orang gila yang memang gilanya gila beneran, ya, bukan gila bikin-bikin, ya. Karena ada orang pura-pura gila dan tidak mau dihukum, ya, pura-pura gila, ya. Wala ma'tuh, dan bukan juga orang yang akalnya tidak sempurna, ya. Orang yang ideal, tukang bahasa setengah botol, ya. Jadi otak setengah botol, ya, tidak cukup, ya. Nah, karena mereka tidak dibebani syariat, orang yang seperti itu tidak dibebani syariat. Makanya kalau anak kecil, kalau dia tidak sholat tidak apa. Seperti Nawawi, kalau dia tidak sholat tidak apa secara syariat. Tapi dari sisi pendidikan harus tetap diajar untuk melaksanakan syariat, melaksanakan perintah Allah. Tetapi tidak semua diwajibkan kepada mereka, karena hanya sekedar untuk mengajarkan. Jadi kalau dia sholat subuh jam 7, masih boleh. Kapan dia bangun subuh itulah dia bangun, dia sholat. Nah, kalau sudah balik tidak boleh, harus tepat pada
waktunya, karena mereka belum diwajibkan untuk melaksanakan syariat. Walaysa lahum qasdun sahih aw iradatun qurrah. Karena mereka itu tidak punya qasdun, tidak punya maksud yang benar. Ya. Jadi pertama, kenapa mereka tidak diqisas? Karena mereka bukan mukallaf, ya, bukan orang yang dibebani syariat. Yang kedua, tujuan mereka itu tidak jelas. Orang yang majnun kan, orang yang gila kan tidak boleh bisa tanya apa tujuan membunuh orang gila, dicual tanya. Tidak jelas apa tujuannya. Atau orang ideal, apa tujuan? Kalau ditanya tidak bisa menjawab. Yang batanya setengah mati. Bisa-bisa yang batanya jadi gila juga. Batanya orang gila jadi gila juga yang batanya. Begitu juga anak kecil, ditanya dia tidak tahu, ya. Terputar-putar dia jawaban, ya. Nah, itu yang kedua, karena tujuan mereka tidak jelas. Kemudian au iradatul hurrah, ya. Keinginan mereka itu tidak dikatakan merdeka. Mereka tidak dikatakan orang yang punya keinginan secara mandiri. Tidak punya keinginan secara mandiri. Nanti dituntut dia, atau nanti disuruh, atau nanti ditunjuki, baru dia bisa. Makanya anak-anak kecil seperti Nawaf itu tidak boleh disuruh belanja. Dalam fikih tidak sah dia punya jual beli, karena dia tidak tahu jual beli. Apa tujuannya orang jual beli? Yang dia tahu DP jajan itu bisa dimakan. Gitu. Jadi anak-anak seperti itu tidak boleh disuruh belanja sendiri, harus ditemani sama orang yang sudah paham. Karena mereka kan bisa jadi DP doi 10.000 orang tipu. Ya. Dia bilang dia dapat kembali, dia pulang beli supermi, disuruh beli supermi misalnya. Supermi satu harga 3.000 dikasih uang 10.000. Kalau pergi di warung nih, tuan warung bilang dia dapat kembali, dia sombong. Nanti ditanya orang tuanya, mana dapat kembali? Itu tukang warung bilang tidak ada kembali. Nah, itu makanya dia tidak bisa dibebani tanggung jawab. Itu namanya sogir. Nah, kalau ditanya juga, ditanya macam-macam dia tidak menjawab. Kenapa kau bikin ini? Bilang tahu. Dia sini tidak tahu apa dia bikin. Pokoknya begitu. Itu jadi kalau kita yang bertanya lama-lama jadi ikut stres. Ya, makanya dalam syariat 3 golongan itu tidak bisa dibebani syariat. Yaitu anak-anak kecil yang masih belum baligh, atau orang gila, atau orang yang ma'tud. Fa'idha kana al-majnunu yafiqu ahyana faqatala waqta ifaqatihi uqtussa minhu. Kemudian ada pengecualian, yaitu bagi orang gila yang kambuhan, gila yang tidak selamanya gila, seperti yang kita sudah sebutkan. Artinya dia punya gila itu ada di waktu datang, ada di waktu hilang, kadang sadar, kadang gila. Ada orang seperti itu. Maka kalau dia membunuh orang ketika dia sadar, maka dia tetap di Yesus. Ya. Tapi kalau dia membunuh orang ketika dia gila, maka tidak di Yesus. Ya. Karena gila itu penyakit. Ya. Dia datang tanpa bisa ditolak. Itu ketentuan Allah. Ada orang yang diuji dengan gila itu, tapi tidak gila selamanya. Ada juga orang gila selamanya. Ada orang gila kadang-kadang. Ya.
Kadang-kadang sembuh dia. Nanti kalau dia punya pemicu datang lagi, gila lagi. Itu namanya gila kampuhan, gila kadang-kadang. Nah itu oleh para ulama dijelaskan, kalau dia membunuh orang harus ditahu dulu kapan dia membunuh. Ketika dia dalam keadaan gila atau ketika dia dalam keadaan sembuh. Ya. Kalau dia dalam keadaan sembuh baru melakukan perbuatan itu, maka dia tetap dihukum. Ya. Nanti hukumannya kapan dijatuhkan? Pas dia sadar ulang. Ya. Misalnya dari bulan Januari sampai Maret dia sembuh. Ya. Kemudian di antara 3 bulan itu dia melakukan tindakan kriminal. April dia gila. April, Mei, Juni gila. Maka ketika April, Mei, Juni tidak bisa dihukum dia, karena dalam keadaan gila. Juli sembuh lah. Nah, di Juli baru dihukum. Juli, Agustus, September, 3 bulan. 3 bulan gila, 3 bulan sembuh. Ada orang begitu. Ada juga setengah tahun gila, setengah tahun sembuh. Baik. Makanya nanti ketika ketika di sidang itu orang ditanya dulu ahli penyakit jiwa. Apakah orang ini dalam keadaan sakit jiwa ketika dia melakukan perbuatan itu atau tidak? Kalau disebutkan dia sedang sakit jiwa ketika melakukan perbuatan itu, akan ditunggu dia bisa sembuh atau tidak. Nah, nanti sudah sembuh baru disidang. Ya, karena orang gila yang disidang tidak mendapatkan jawaban. Nanti dia sembuh baru bertanya ulang. Ya, tapi ada orang begitu dia bikin perbuatan dia sudah dianggap gila seterusnya dia. Ya. Ketika ditanya oleh dokter sakit jiwa pura-pura gila. Makanya dokternya harus ahli. Ya. Kalau dokter ahli kan dia tahu mana orang pura-pura, mana orang betulan. Ya. Baik. Wa kadzalika man zala aqluhu bisakarin wa huwa muta'addin fi syurbi. Begitu juga orang yang hilang akal karena mabuk, dan dia mabuk karena keinginan sendiri, maka ini juga tetap dihukum. Ya. Orang yang mabuk itu kan disebutkan dalam syariat orang yang hilang akalnya. Ya. Dalam beberapa perkara orang yang mabuk disamakan dengan orang gila, tapi ada dalam beberapa perkara yang lain orang yang mabuk tidak disamakan dengan orang yang gila. Salah satunya adalah dalam masalah kriminal. Ya. Jadi kalau ada orang yang mabuk, sengaja mabuk, kemudian dia pergi melakukan tindakan kriminal, maka dia tetap diberikan hukuman, tetap dihukum, karena dia mabuk itu sengaja. Tidak ada orang mabuk tidak sengaja. Ada orang tidak sengaja mabuk, tidak sengaja minum. Tidak ada. Orang yang minum begitu pasti sengaja, ya kan? Pasti sengaja. Kalau tidak sengaja ya bisa jadi dipaksa. Ya, kalau dipaksa kan beda dari urus. Ya. Tapi kalau minum sendiri itu tidak ada yang dipaksa. Rata-rata sengaja. Maka orang yang hilang akalnya karena mabuk, maka itu tetap dihukum. Ya. Tidak sama dengan orang yang gila. Nah, ini syarat yang kedua dan ketiga, yaitu orang yang melakukan tindakan kriminal itu harus balik dan berakal.
Dalilnya adalah an Malik annahu balaghahu anna Marwan bin Hakam kataba ila Muawiyah ibni Abi Sufyan yadhkuru annahu utiya bisakrani qad qatala rajulan fakataba ilaihi Muawiyah an uqtulhu bihi. Dari Malik bahwasanya dia mendengarkan bahwa Marwan bin Al-Hakam menulis kepada Muawiyah bin Abi Sufyan surat dan dia menjelaskan di dalam surat tersebut bahwa ada orang yang mabuk telah membunuh seorang laki-laki. Maka Muawiyah membalas suratnya dengan mengatakan, uqtulhu bi, kamu harus menghukumnya dengan hukuman mati karena perbuatan tersebut. Jadi ini dalil tentang orang yang mabuk tadi. Dalil tentang orang yang mabuk yang menghilangkan nyawa orang lain. Maka hal ini terjadi pada zaman Marwan bin Al-Hakam dan zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Disebutkan oleh Imam Malik bahwa Marwan bin Al-Hakam ini adalah gubernur Madinah. Karena Imam Malik kan tinggal di Madinah. Imam Malik orang Madinah. Ya. Dan Marwan bin Al-Hakam adalah salah satu gubernur Madinah pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka di Madinah terjadi sebuah peristiwa, kata Marwan bin Al-Hakam, bahwa ada orang yang mengangkat kasus seorang mabuk kemudian membunuh seorang laki-laki. Maka Marwan bertanya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu yang ketika itu menjadi Amirul Mukminin, menjadi penguasa, menjadi khalifah. Apa hukumannya orang seperti ini? Apakah boleh dikisos atau bagaimana? Maka Muawiyah membalas surat Marwan bin Al-Hakam dengan mengatakan hukum dia, hukuman sesuai dengan hukuman kisos. Ya. Karena dia mabuk itu sengaja atau dengan kehendak sendiri. Mungkin kalau dia tidak mabuk, dia tidak berani bunuh orang. Ya, sekarang kan begitu. Ya. Banyak terjadi tindakan kriminal karena orang mabuk. Ya. Kalau dia sadar, dia tidak berani. Karena katanya ya, orang mabuk itu jadi pemberani dia. Ya karena DP akal kan sudah tidak ada, so hilang DP kesadaran. Makanya kalau dia sadar dia menyesal dan takut dia. Makanya kalau ada orang mabuk baru melakukan tindakan kriminal, begitu dia sadar dia takut dihukum. Ya. Tapi kata Muawiyah, orang yang begitu tidak boleh dikasih hati. Karena kalau dikasih hati dia murah. Maka hukum saja, hukum sesuai dengan hukuman yang ada, yaitu Yesus. Nah ini kalau dia minum. Fa'in kana syariba syai'an dhannahu ghaira muskilin fazala aqluhu faqatala fi hadhil hal fala qisas alaihi. Tapi apabila dia minum sesuatu yang dia sangka bukan minuman memabukkan, jadi dia tidak tahu itu minuman memabukkan atau tidak, dia tidak tahu, dia sangka itu minuman biasa. Tapi setelah dia mabuk hilang akal,
Dan ketika hilang akalnya, dia melakukan tindakan kriminal, menghilangkan nyawa orang. Apa hukumnya itu? Maka kalau seperti itu kejadiannya, fala qisas alaihi, maka dia tidak dihukum dengan hukuman khusus. Tapi nanti bagaimana membuktikan ketika dia minum itu dia tahu atau tidak, minuman itu memabukkan atau tidak? Nah itu nanti dilihat di persidangan. Dia harus buktikan bahwa kan kalau dihadiri dia, kenapa kamu mabuk? Dia kan pasti menjawab, saya tidak tahu kalau itu minuman keras. Nah itu apakah langsung dipercaya dia punya kata-kata? Tentu tidak. Dia harus buktikan dulu. Dia buktikan memang betul-betul dia tidak tahu itu minuman keras. Nanti kalau terbukti memang seperti yang dia akui, maka dia dihukum, tetapi hukumannya bukan khusus. Hukumannya bukan khusus, tapi turun hukumannya, bisa menjadi hukuman diat atau bisa menjadi diat dan kafar. Wa fil hadits yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalath, an as-sabi hatta yahtalim, wa 'anil majnun hatta yafiq, wa 'anil na'im hatta yastayqidh. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, rufi al-qalamu an thalath, telah diangkat al-qalam, pulpen, dari 3 orang atau 3 jenis manusia. Pertama, dari seorang anak kecil sampai dia balik. Kedua, dari seorang gila sampai dia sembuh. Dan yang ketiga, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi kalau seperti anak-anak tidak bisa dikisos kalau orang gila. Yang ketiga, orang yang tidur. Orang yang tidur sampai dia sadar. Dan ini disebutkan dalam hadis. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang berat seperti ini, tidak mungkin dia membunuh orang dalam keadaan tidur, ya kan? Tidak ada orang yang tidur tiba-tiba dia keluar ambil pisau, sementara diranjang, tiba-tiba dia datang, dia ambil pisau, baru dapat teman. Kayaknya sulit untuk mengerti, sulit untuk dipercaya. Kalau di sidang, kenapa kamu? Saya tidak sadar Pak Har. Kenapa? Sementara tidur saya. Kau biasa sementara tidur baru keluar. Iya Pak, betul sementara tidur saya. Saya tidak sadar apa yang saya bikin. Kalau betul-betul dia sementara tidur, maka tidak dikisos, tapi tetap dihukum dengan hukumannya ya, sebagai tindakan untuk memberikan dia pelajaran. Berkata Imam Malik, wal amrul mujma' alaihi indana an la qawada baina as-sibyan wa anna qatlahum khata ma lam tajib al-hudud wa yablughu al-hulum wa in qatala as-sabiy la yakuna illa khata. Ini berkata Imam Malik bahwa disepakati dalam mazhab kami, kata beliau, dalam mazhab Imam Malik, bahwa anak-anak itu tidak dihukum qisas dan perbuatan mereka dihukumi khata, pembunuhan dengan tidak sengaja atau pembunuhan yang asal, khata. Maka hukumannya hukuman pembunuhan khata, seperti yang kita sudah sebutkan dalam bab sebelumnya, yaitu tentang al-qatlu syibul amdi wa al-qatlu al-khata. Jadi kalau ada orang yang membunuh orang lain sedangkan dia punya umur masih di bawah, belum balik, maka
dikategorikan pembunuhan khata, dan hukuman yang untuk hukuman khata, jadi tidak dihukum dengan khusus, tapi dihukum dan hukuman yang lain. Itu bisa dia mughalladhah, ya, bisa juga dengan kafarah atau al-afu, atau bisa juga dengan ta'zir, ya, seperti dalam mazhab Imam Malik, ya, dihukumi dengan hukuman ta'zir. Ya, ta'zir itu bisa dengan yuhbas. Yuhbas itu artinya ditahan, diseret atau dipenjara. Ini jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu. Jadi 3 syarat yang kita sudah baca. Syarat pelaksanaan hukuman qisas, ya, apabila sudah divonis oleh hakim bahwa pelaku tersebut bersalah dan hukumannya vonisnya qisas. Tapi ketika eksekusi, mau dieksekusi, maka dilihat lagi yang syarat-syarat tadi. Jadi dari proses vonis sampai eksekusi itu masih dilihat apakah vonisnya boleh dieksekusi atau tidak. Ya, atau ketika memvonis itu juga ditanyakan, ya, ketika sidang juga ditanyakan, ya, maka nanti bisa jadi vonisnya bukan qisas. Vonisnya bukan qisas kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan syarat yang keempat, 5, 6, kemudian 4, 5, 6. Ya, ada 6 syarat yang harus dipenuhi ketika hukuman qisas akan dilaksanakan. Insyaallah kita lanjut pekan depan. Wassalamualaikum